Assalamualaikum sobat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan ya puasa hari ini diberikan kekuatan sampai maghrib gitu ya, dan hasilnya bisa beli baju lebaran baju bedug gitu ya. Aduh, nah terus Inong ingin sedikit bercerita ya, jadi lika-liku kehidupan gitu ya, dan ada pula kejadian di suatu keluarga gitu ya. Jadi begini sobat ya, ada satu keluarga gitu ya, ya mungkin mereka itu menikah gitu ya, menikah, dan mereka itu hidup di suatu desa gitu ya. Dan setelah itu berumah tangga dengan sekian lamanya gitu ya, menjalin bahtera lah bahtera cinta gitu sobat ya. Nah setelah itu alhamdulillah gitu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu dipercaya dan diberikan momongan gitu ya. Nah setelah seiring waktu berjalan gitu ya, jadi ya entah apa itu permasalahannya dan seperti apa gitu ya, si keluarga itu sedikit ya mungkin ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan gitu ya. Nah alangkah baiknya gitu ya, untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali ya lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai channel. Asik. Nah kita lanjut lagi ke pembicaraan itu loh ya. Nah setelah mereka itu menjalankan rumah tangga dan akhirnya berpisah antara ibu dan suaminya gitu ya. Nah si anak tersebut itu, kedua orang tua ini sudah tidak memperdulikan gitu ya, tidak memperdulikan si anak tersebut. Diambillah oleh orang tua dari lakinya gitu, ibarat kata itu bapak lah gitu ya. Nah diambillah dan diuruslah dari sekolah, dari kesehatan apa-apa, dari segini ya, sampai dengan tutup usianya si neneknya itu yang mengurusi anak tersebut gitu ya. Dan selama mereka itu diurus oleh neneknya, apakah mereka itu tidak pernah memberikan kabar, tidak memberi apa. Jadi ini ibarat kata ada pembicaraan gitu terhadap orang lain, datang aja dianggap anak, dan tidak datang ya tidak dianggap anak, anggap aja orang lain gitu. Jadi loh, Inong kan kaget, kok seperti ini orang tua gitu, bukannya memberikan contoh terhadap anak itu yang baik, walaupun mereka itu tidak mengurusi dari kecil sampai sekarang. Nah yang lebih anehnya lagi sobat ya, jadi setelah itu perjalanan kehidupan mereka sudah dia lalui gitu ya, dan dia juga, anak tersebut juga sudah bisa menghasilkan uang gitu ya, mencari nafas sendiri dengan hasil keringat sendiri. Nah anehnya lagi gitu ya, setelah itu si orang tuanya ini baru dia mengakui terhadap orang lain gitu lah, ini anak saya. Nah yang Inang tanyakan itu, selama ini kamu kemana pada saat sudah besar gini, kamu baru menganggap anak gitu ya, yang sudah bisa ibarat kata menghasilkan uang gitu ya. Bukannya kita durhaka terhadap orang tua, cuma kita menanyakan ya, ini prinsip Inong ingin menanyakan, terus selama ini kamu kemana? Apakah kamu menguruskan, tahulah sehatnya, sakitnya, makannya, bahkan biaya sekolah pun mereka tidak peduli gitu ya. Nah emang kan tidak ada ibarat kata peribahasanya itu
orang tua durhaka terhadap anak emang tidak ada gitu. Tapi kan orang tua seperti gimana dulu yang kita harus contoh. Emang mereka itu melahirkan kita. Tapi kok teganya sampai mengutarakan datang aja ke sini ya kita anggap anak, nggak datang juga masa bodoh, mau sakit kan, mau makan, mau apa. Nah, disitulah Inong berkata, ya Allah, sadarkanlah orang tua tersebut. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Jadi apakah gitu ya, silakan ke para sobat ya yang tahu, silakan komen. Apakah akan kena hukum karma seorang ibu yang tidak menguruskan anaknya sampai detik ini yang sudah besar baru menganggap? Apakah ada hukum karmanya terhadap orang tua tersebut? Nah, untuk yang tahu silakan komen di bawah ya. Karena Inong juga ya belum begitu paham gitu ya, takut salah ataupun apa. Jadi inilah kejadian kisah nyata ini ya, yang Inong pernah saksikan dengan mata Inong sendiri gitu ya. Jadi apa ya, dianggap mereka itu hilang gitu. Kalau tidak datang itu, tidak ada ke rumah, tidak apa, itu dianggap hilang dan tidak memiliki anak gitu ya. Padahal anak tersebut itu keluar dari rahimnya dia sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu tahu agama, tahu, dan dia juga sering memberikan wejangan gitu ya terhadap ya anak-anaknya. Di saat kalau datang ya mungkin mereka anggap anak gitu ya. Nah mungkin dia itu ngasih wejangan, kamu tuh harus seperti gini, seperti gini, seperti gini. Karena anak juga kan bisa menilai ya sobat ya, gimana sih sesuai tidak ucapan dengan perilaku orang tua tersebut gitu loh. Ingin mereka dihargai gitu dengan ya kehidupan di sebelah tetangga ataupun saudara, tapi mereka itu tidak menghargai. Nah ini sawah-sawah ini ya, ini lahannya, wah lihatin sobatnya pemandangannya, ruha ya. Tapi dia sendiri, kita lanjut lagi ya, tapi dia sendiri tidak menghargai ke orang lain gitu ya. Sedikit-sedikit dia umbar, sedikit-sedikit dia umbar. Dan ada yang satu kata menyedihkan, kalau pulang harus bawa uang. Nah disitulah yang Inong jadi pertanyakan, apakah seseorang gitu ya, orang tua lah ibarat kata, wajibkah mengutarakan hal seperti itu terhadap anaknya gitu. Nah, ya mungkin Inong kalau apa-apa ya mohon maaf aja ya. Nah, untuk para sobat yang tahu dengan permasalahan ini jawabannya ataupun apa, silakan komen ya gitu. Jadi ini diambil dari kisah nyata ya, kisah nyata seorang anak ibarat kata dibuang tidak, dianggap anak tidak gitu ya. Tapi kalau punya uang dianggap anak. Ruhai gitu ya. Jadi hanya uanglah yang bisa merubah segalanya gitu ya. Bahkan anak juga dianggap tidak ada kalau nggak punya uang gitu. Kalau punya uang sayang, sudah makan belum gitu ya. Nah mungkin Inong tidak akan panjang lebar ya cerita tentang masalah ini. Untuk yang tahu para sobat silakan komen aja di bawah. Dan sekali lagi Inong mohon maaf kalau ada salah-salah kata penyampaian ataupun kesimpulan kata penjelasan dari Inong. Inong tidak menjas ataupun apa. Inong hanya sedikit bercerita dengan logika gitu ya, yang Inong rasakan gitu ya. Mungkin Inong akhiri sampai di sini dulu. Inong ya celoteh ngoceh gitu, menghilangkan rasa lapar gitu ya. Inong akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ruhai.